Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati kepada Pak dosen dan kepada sahabat-sahabat yang ada di HTN 3. Saya akan mencoba tanya jawab tugas fikih mulakahat, yaitu dengan materinya pasal-pasal perkawinan dan pernikahan dan sejenisnya. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mengapa peraturan Menteri Agama nomor 11 tentang pencatatan nikah dicabut? Dan yang kedua, peraturan yang penting bagi yang akan menikah adalah. Yang ketiga, sebutkan salah satu latar belakang pertimbangan Menteri Agama. Yang keempat, akte perkawinan dalam pasal 1 adalah. Lanjut yang kelima, sebutkan salah satu pasal kedua. Yang keenam, sebutkan salah satu isi pasal 5. Yang nomor 7, sebutkan salah satu isi pasal 4. Yang 8, secara syar'i Imam Taqiyuddin membuat rumusan bahwa perkawinan adalah, coba dijelaskan. Dan 9, tujuan diwajibkan nikah dalam Islam adalah. Dan yang nomor 10, perkawinan atau pernikahan secara etimologi adalah. Saya rasa cukup. Terima kasih. Lanjut dijawab oleh tim kita adalah Wardah Jasiroh. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk Adiwarto yang sudah menanyakan tentang pasal mengenai orang yang mengangkat nikahkan, yaitu mengapa peraturan Menteri Agama nomor 11 tentang pencatatan nikah itu dicabut. Ya, karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di masyarakat pada saat ini. Pencatatan nikah ini sudah diganti dengan pasal yang baru. Soal yang kedua, yaitu peraturan penting bagi yang akan menikah adalah. Menurut Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Terus soal yang ketiga, sebutkan salah satu latar belakang pertimbangan Menteri Agama, yaitu untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinannya. Bagi umat Islam perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan tersebut. Terus soal yang keempat, akte perkawinan dalam pasal 1 adalah. Pencatatan perkawinan menurut pasal 1 yaitu akte autentik pencatatan peristiwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pencatatan perkawinan ini adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan atau PPN dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Terus soal yang kelima, sebutan salah satu pasal kedua, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akte perkawinan. Berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka bagi umat Islam atau yang non-agama Islam telah melaksanakan
kewajibannya, dan perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat masing-masing. Terus yang keenam, sebutkan salah satu isi pasal 5 kan, yaitu Kepala KUA Kecamatan melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4. Terus yang soal ketujuh, sebutkan salah satu isi pasal 4 kan, yaitu pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan beberapa surat. Yang pertama, surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin. Yang kedua, fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, surat rekomendasi perkawinan dari KUA, persetujuan kedua calon, izin tertulis orang tua atau wali, izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang punya hubungan darah, izin dari pengadilan, dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun, dan lain-lain. Yang ke-8, secara syar'i Imam Taqiyuddin membuat rumusan bahwa perkawinan adalah sebagaimana dalilnya, yaitu ibaratun al-adl al-masyhur al-mustamir ala arkan wasirat, yang artinya suatu tema ungkapan yang menyangkut antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditelaah masyarakat. Terus soal yang ke-9, tujuan diwajibkan nikah dalam Islam adalah selain memperoleh keturunan, tujuan Islam itu untuk menyempurnakan agama dan menyunahkan Rasul Muhammad, yaitu sunahnya Rasul. Terus yang terakhir, memperoleh ketenangan dan ketentraman dan mempunyai keturunan yang banyak. Terus yang pertanyaan terakhir, perkawinan atau pernikahan secara etimologi adalah pernikahan secara etimologi merupakan bentuk kata benda dari kata dasar nikah. Kata itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nikah, nikahun, yang berarti perjanjian, perkawinan. Berikutnya, kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab, yaitu kata nikah, yang berarti persetubuhan. Sekian dari saya. Apabila ada jawaban yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan pertanyaan, mohon dimaafkan. Dan saya juga lagi belajar, berusaha memahami apa pertanyaan yang disampaikan oleh Adiwato, dan itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, apa yang Anda ketahui dari pengertian wali nikah? Terus yang kedua, yaitu tentang sebutkan rukun yang termasuk ke dalam jenis wali nikah. Soal yang ketiga, terdiri dari apa sajakah wali nikah itu? Terus yang keempat, wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan kan? Oleh karena itu, saksi harus memiliki beberapa sifat. Sebutkan. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dari wali nasab dalam wali nikah.
Terus yang keenam, dalam wali hakim, siapa saja yang berhak menjadi wali. Terus yang ketujuh, sebutkan urutan nikah dalam Khilafatul Akhyar menurut kitab fikih dalam mazhab Syafi'iyah. Terus selanjutnya jelaskan yang dimaksud wali tahkim. Kan di dalam masalah wali dalam pernikahan terdiri dari 2 jenis. Jelaskan apa saja itu. Sebutkan beberapa sebab bagaimana jika wali tahkim terjadi. Selanjutnya, jelaskan apa itu wali mujbir dan wali adol. Sebutkan syarat-syarat dari wali mujbir apa saja. Terus selanjutnya apa yang dimaksud dengan ijbar. Sebutkan perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad yang terdapat dalam wali nikah. Tadi kan dijelaskan wali nasab dibagi menjadi 2 kan. Sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi wali hakim tidak berhak menikahkan seorang perempuan. Bagaimana jika wali nikah menolak menjadi wali? Dan bagaimana menurut Nabi jika ada 2 orang wali menikahkan mempelai perempuannya kepada 2 orang mempelai laki-laki lain? Terus selanjutnya sebutkan syarat-syarat menikahkan tanpa izin dari orang tua mempelai wanita. The last question, apa yang dimaksud dari wali maula dalam wali nikah? Ya, terima kasih. Warto akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Wardah, yaitu yang materinya pasal para wali nikah. Ya, yang pertama, jawaban adalah wali nikah adalah sebutan untuk pihak lelaki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas mengawasi keadaan baik kondisi seorang perempuan, yang mana di dalam pernikahan seorang perempuan dan laki-laki dinikahkan sesuai dengan hukum Islam. Lanjut jawaban yang kedua, wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu saksi harus memiliki beberapa sifat, yaitu seperti Islam yang sudah balik, ya, paling enggak 15 tahun, yang sudah berakal, laki-laki dan adil. Ya, selanjutnya jawaban yang ketiga, adanya mempelai pria dan wanitanya. Wali nikah untuk mempelai wanita, 2 orang pria sebagai saksi, dan ijab kabulnya. Selanjutnya jawaban keempat, wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula, wali mujbir dan wali afdol. Terus kelima, wali nasab merupakan wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Terus jawaban yang keenam, kepala pemerintah atau khalifah atau kepemimpin, penguasa pemerintahan, kodi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Terus yang ketujuh, ayah kandung, ayah dari ayah atau kakek maksudnya. Terus saudara laki-laki seayah dan seibu atau saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki, anak laki-laki dari saudara seayah,
saudara laki-laki ayah atau paman, dan terakhir anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah atau sepupu. Terus jawaban yang ke-8, masalah wali, yaitu pertama, wali yang umum adalah yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum. Kedua, wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Terus yang 9, wali tahkim, yaitu wali nikah yang diangkat oleh calon suami dan calon istri. Yang 10, wali nasab tidak ada. Wali nasab gaib atau berpergian jauh 2 hari perjalanan serta tidak ada wakilnya. Selanjutnya tidak ada kodi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Selanjutnya jawaban nomor 11, wali mujbir, wali afdol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mau mayis atau termasuk ke dalamnya perempuan yang masih gadis. Jawaban yang ke-12, tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi wilayat atau calon pengantin wanita, yaitu calon suami sepupu dengan calon istri yang lebih tinggi, dan calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah. Selanjutnya jawaban nomor 13 adalah hak seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan. Jawaban nomor 14, apabila wali akrobnya non muslim, yaitu wali akrobnya fasik, wali akrobnya belum dewasa, wali akrobnya gila, wali akrobnya bisu atau tuli. 15, wali akrob dekat adalah wali ayah, wali abdad atau jauh adalah kakak atau adik ayah. Terus jawaban 16, wanita yang belum balik, kedua belah pihak atau calon wanita yang pria tidak sepupu, terus tanpa izin wanita yang akan menikah dan di luar daerah kekuasaannya. Terus jawaban nomor 17, apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk menikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat, hakim berhak menikahkannya setelah memberi nasihat agar wali mencabut keberatannya itu. Terus jawaban nomor 18, yaitu maka jika yang terdahulu di antara keduanya diketahui, yang terdahulu itulah yang sah, sedangkan yang kemudian tidak sah. Ya, jawaban nomor 19, tidak ada permusuhan antara bapak dan anak, hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara maharnya, tidak kurang dari mahar misil. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar, tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan. Terakhir yang nomor 20, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Demikianlah jawaban dari pertanyaannya Wardah. Walhamdulillahirobbilalamin.